Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2 surat Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Tema renungan saat ini adalah terimalah satu sama lain. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sosial yang kita jalani setiap hari, kita tidak dapat menghindari keberadaan orang-orang dengan karakter yang berbeda dari kita. Tidak jarang kita merasa terganggu oleh sikap orang lain yang menjengkelkan, menyakitkan hati, atau bahkan merugikan kita. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menerima satu sama lain, sebagaimana Kristus telah menerima kita terlebih dahulu. Penerimaan itu bukan sekedar sikap pasif, melainkan bagian dari proses pertumbuhan rohani yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Pengalaman serupa pernah dialami oleh bangsa Israel dalam masa ketika mereka belum menjadi kerajaan dan masih berada di tengah-tengah bangsa-bangsa Kanaan. Tuhan mengizinkan mereka menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Melalui situasi tersebut, Tuhan hendak membentuk mereka menjadi bangsa yang kuat, baik secara mental maupun rohani. Tuhan melatih mereka untuk berperang dan belajar mengandalkannya sepenuhnya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang kedua. Tuhan mengizinkan pengalaman itu terjadi agar generasi Israel yang belum mengenal peperangan dilatih untuk berperang. Selain melatih kekuatan mereka, Tuhan juga menguji kesetiaan hati bangsa Israel. Ia ingin melihat apakah umatnya tetap berpaut kepadanya di tengah kesulitan. Namun sangat disayangkan, bangsa Israel justru gagal dalam ujian tersebut. Mereka berkompromi dengan bangsa lain, mengambil pasangan dari antara mereka, dan bahkan ikut menyembah allah-allah asing. Kegagalan ini menunjukkan bahwa tantangan yang Tuhan izinkan seharusnya membawa pertumbuhan iman, bukan menjauhkan umat daripadanya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali kita pun bertanya, mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang sulit, menyebalkan, atau bahkan menyakiti kita hadir dalam kehidupan kita? Namun melalui firman Tuhan, kita diingatkan bahwa tidak jarang Tuhan memakai situasi sulit untuk membentuk karakter kita. Orang-orang yang sulit bisa menjadi sarana Tuhan untuk melatih kesabaran, kerendahan hati, dan keteguhan iman kita. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, kita dapat belajar untuk mengampuni dan tetap menunjukkan kasih. Saat kita bertemu dengan orang yang pernah mengecewakan atau mengkhianati kita, kita belajar untuk bersikap bijaksana tanpa kehilangan kasih. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut,
Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa secara rohani. Memang tidak mudah untuk melakukan semuanya ini dengan kekuatan sendiri. Secara manusiawi, kita cenderung membalas atau menjauh dari orang yang melukai kita. Karena itu, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus agar mampu hidup dalam kasih dan penerimaan. Ketika kita bersandar pada Tuhan, kita diberi kekuatan untuk menghadapi setiap situasi dengan sikap yang benar. Setiap kemenangan atas pergumulan seperti ini merupakan langkah pertumbuhan dalam kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu, ketika ada orang-orang yang membuat kita kesal atau menghadirkan kesulitan dalam hidup kita, belajarlah memandang mereka dari sudut pandang iman. Tuhan dapat memakai setiap peristiwa, bahkan yang tidak menyenangkan sekalipun, untuk mendatangkan kebaikan dan membentuk karakter kita. Dengan sikap menerima, bersyukur, dan mau belajar dari setiap pengalaman, kita akan mengalami kemenangan rohani. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah kita membangun karakter yang mampu melihat sisi baik dari setiap peristiwa yang kurang menyenangkan. Dengan demikian, hidup kita semakin memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi orang lain melalui kasih Kristus yang nyata dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hati yang selalu bersyukur dan kemampuan untuk menerima setiap pribadi di sekitar kami dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ajarlah kami melihat setiap keadaan sebagai sarana pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena berkat pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pada para pemimpin dan pejabat pemerintahan. Berikanlah hati untuk melayani masyarakat. Jauhkan mereka dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Terima kasih Bapa. Kami teringat pada saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong, menjamah, dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga boleh mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.